Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan. Mari kita kembali bersama-sama beribadah dimanapun kita berada. Saya berharap kita bisa mengikuti ibadah dengan baik, kita bisa diberkati lewat ibadah ini. Baik, kita mulai ibadah kita. Saya minta semua saudara berdiri. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Kau tetap Allah. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoyang, tak tergoyahkan. Kau tetap lebih sungguh lagi, satu kali lagi. Betapa dahsyat perbuatanmu, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Kau terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari kita sembah-sembahnya. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoyang, tak tergoyahkan.
Kau tetap akan tergoyahkan, tergoyahkan. Kau tetap Allah. Terpujilah nama Tuhan kami, percaya saksi kami di tangan oleh Tuhan yang luar biasa, oleh Tuhan yang maha hebat, maha luar biasa. Dan bersyukur Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu ibadah kami pada saat ini, khusus untuk doa seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan berkati mereka kami boleh bersama-sama dalam ibadah ini memuji dan memuliakan. Berkati kami semua yang siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun berada, saya mengundang mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian kita yang berkata, Tuhan Yesus tidak berubah. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah dan berubah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah dan berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah dan berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dunia akan berubah, manusia akan berubah, tapi Tuhan Yesus tidak akan pernah. Saya kira sampai di sini pujian kita. Mari kita kembali siapkan hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Gembala. Baik, kita kembali menyembah Tuhan. Kita angkat pujian kita yang berkata, haleluya, pujian Namu, kekuatan di jiwaku, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu menyembahmu. Tersungguhku di kakimu,
besarkan hadiratmu, akan ku melepaskanmu. Takkan ku melepaskanmu, cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Berikanku rencana-Mu untuk kemuliaan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harap saya nama Gembala, hanya di dalam-Mu. Kasih Tuhan kami Yesus, sebentar kami mau menyambut firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu, singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu untuk kami bisa lebih dalam lagi mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Kami mau sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Baiklah, saudara-saudaraku, mari kita sama-sama buka kitab kita di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam satu perikop ini ucapan berkat imam, ya, disampaikan oleh Tuhan kepada Musa supaya Musa menyampaikan kembali kepada Harun dan anak-anaknya bagaimana mereka untuk memberkati orang Israel. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita lihat di dalam doa berkat ini ada 3 hal, ya, yang kita bisa pelajari dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, kita melihat
berkat perlindungan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-24 dikatakan tadi, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Melindungi engkau. Yang pertama di sini berkat perlindungan Tuhan. Kalau saya teringat kurang lebih 6 tahun yang lalu, bagaimana kami pulang dari Jawa Timur mengalami kecelakaan di Ngawi, dan mobilnya itu benar-benar hancur lebur, karena waktu itu kecelakaan tunggal dan mobil itu nabrak jembatan dan terbalik. Jadi rodanya akhirnya ke atas dan hancur. Tetapi saudara-saudara, di situ kami melihat berkat perlindungan Tuhan. Walaupun kendaraannya hancur, tetapi kami yang ada di dalam mobil itu tidak ada yang meninggal, semuanya selamat. Ini berkat perlindungan Tuhan bagi kami, ya. Mazmur pasal 121 ayat yang ke-7, di situ dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Kita lihat saudara-saudara bagian yang terakhir, menjaga nyawa. Karena yang terpenting dalam kehidupan ini saudara adalah nyawa kita. Kendaraan bisa hancur, bisa diganti. Tetapi kalau nyawa itu tidak bisa diganti. Tuhan akan menjaga nyawamu. Ya, bukan mobilnya yang dijaga, tapi nyawanya. Dan yang kita lihat di dalam bagian yang pertama adalah berkat bagaimana Tuhan memberkati kita di dalam perlindungannya bagi kita. Ya. Baru yang kedua saudara-saudara, kita melihat di sini berkat kasih karunia. Di dalam ayat yang ke-25 dikatakan tadi, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kasih karunia itu berbicara tentang keselamatan. Itu adalah kasih karunia Allah bagi kita. Seperti disampaikan oleh firman Tuhan melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Berkat kasih karunia, berkat keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ini yang kita lihat bagian yang kedua, yang bisa saya katakan melebihi berkat-berkat yang lain selain daripada berkat kasih karunia-Nya. Dan yang ketiga adalah berkat damai sejahtera Dia berikan kepada kita. Di dalam ayat yang ke-26 dikatakan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapak Ibu saudara-saudara, seringkali orang berpikir kalau berkat itu uang, kekayaan dan sebagainya. Nah, itu memang termasuk juga berkat. Ya. Tetapi yang kita lihat di dalam bagian firman Tuhan pada pagi hari ini ada berkat selain daripada berkat-berkat yang tadi saya katakan, di mana orang kalau berpikir berkat uang dan sebagainya. Tetapi di dalam bagian-bagian ini kita lihat saudara-saudara, berkat-berkat Tuhan itu adalah berkat perlindungannya, berkat yang diberikan kepada kita, kasih karunia, keselamatan. Dan yang ketiga, berkat damai sejahteranya. Kalau di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum Yesus naik ke surga, Dia berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Itu adalah berkat. Berkat damai sejahtera ditinggalkan. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini ada dua bagian berkat itu. Yang pertama, berkat yang ditinggalkan. Ya. Itu berbicara mengenai situasi kondisi. Di mana kalau situasi kondisi aman, tenang, secara umum manusia merasa aman dan tenang. Ditinggalkan. Nah, tetapi kita lihat berkat yang kedua tentang damai sejahtera, dikatakan damai sejahtera kuberikan kepadamu. Ini adalah berkat damai sejahtera yang kita terima secara pribadi dari Tuhan kita Yesus. Dan itu tidak situasional. Berkat damai sejahtera yang diberikan kepada kita lewat pergumulan kita, lewat hubungan kita, doa kepada Tuhan kita Yesus. Maka Dia berikan kepada kita berkat yang tidak situasional, tetapi berkat yang namanya berkat damai sejahtera di dalam situasi apapun kondisinya. Jadi tidak situasional. Di dalam keadaan susah maupun senang, berkat damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita itu bisa mengalir terus dalam kehidupan kita. Tetapi berkat yang ditinggalkan itu situasional. Ya, kalau sekitar kita damai, kita ikut merasakan ada damai. Tetapi berkat yang kedua, berkat yang diberikan secara pribadi, walaupun situasi tidak damai, walaupun dalam keadaan badai dalam hidup, tantangan, masalah bisa terjadi, tetapi berkat ini bisa tetap memancar dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakan damai di tengah-tengah situasi yang tidak ada damai sejahtera secara universal. Ya, di tengah-tengah peperangan, di tengah-tengah kesulitan, kita bisa merasakan berkat damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita secara pribadi. Ya. Kalau di dalam Matius pasal 28, Matius 11 ayat 28 sampai 29, di sana Yesus mengundang kita, dikatakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuki yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kita lihat di sini, saudara-saudara, berkat damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kita yang datang kepada Yesus. Marilah kepada ini satu undangan yang letih lesu berbeban berat. Apa akan memberikan kelegaan, memberikan sentosa, ketenangan dalam hati. Di dalam kondisi secara universal, dunia mengalami goncangan, dunia mengalami kekhawatiran. Ada banyak orang sudah tidak tenang lagi melihat situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini. Tetapi Yesus berkata kepada kita, marilah kepada semua yang letih lesu, semua yang berbeban berat, aku berikan kelegaan, ketenangan. Saudara-saudara, dalam situasi sekarang ini, kita perlu lebih dekat lagi kepada Tuhan kita Yesus, supaya hati kita bisa tenang. Seperti firman Tuhan katakan melalui Raja Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dialah gunung batuku, dialah perisai. Saudara-saudara, dalam dunia sekarang ini, kalau kita tidak dekat kepada Allah kita, maka sulit untuk bisa tenang, bahkan tidak akan bisa tenang. Tetapi kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan kita, seperti Yesus katakan, Dia undang kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku. Saudara yang letih lesu melihat situasi kondisi sekarang ini, hanya ada satu jawaban bagi kita supaya kita bisa tenang, datang kepada Yesus. Kita serahkan semua hidup kita kepada Dia. Ya. Kita tidak perlu khawatir hari esok. Kita serahkan semua persoalan hidup, semua apapun yang kita hadapi, kita serahkan kepada Tuhan kita Yesus. Di sana kita akan tenang. Sekalipun ada badai topan, ada gelombang menerpa, bukan saja satu negara, bahkan sudah hampir seluruh negara di dunia. Ya. Karena itu marilah kita lebih sungguh-sungguh lagi, ya, adakan doa-doa dalam rumah saudara. Ya, kesempatan berdoa suami istri, anak-anak, ajak semua berdoa berlutut di bawah kaki Tuhan. Dekatkan diri kepada Yesus. Hidup keluarga kita, kita dapat serahkan semuanya. Dan saya percaya orang yang hidup di dalam doa akan mampu mengatasi kesulitan sesulit apapun itu. Ya. Haleluya. Karena itu mari saudara-saudara, dimanapun kita menyaksikan tayangan ini hari ini, dengar firman Tuhan ini, mari datanglah lebih sungguh-sungguh lagi, datang kepada Yesus, berdoa untuk bangsa negara kita, berdoa untuk tetangga lingkungan kita, berdoa buat saudara-saudara kita yang lain.
Berdoa khususnya buat keluarga-keluarga kita. Undang Yesus hadir di sana untuk memberikan damai sejahtera bagi setiap keluarga-keluarga. Karena itu di dalam dua berkat ini, saudara-saudara, 3 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, berkat perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Yang kedua adalah berkat keselamatan yang Dia sudah berikan kepada kita. Dan yang ketiga adalah berkat damai sejahteranya Dia berikan kepada kita. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdiri. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada-Mu. Engkaulah jawaban hidup kami di dalam kehidupan ini. Biarlah firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini menuntun kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami yakin dan percaya Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau yang memberikan damai sejahtera-Mu bagi kami semuanya ya Tuhan. Demikian juga semua sidang jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini di rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati mereka di dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Engkaulah pelindung mereka, Engkau yang sudah menyelamatkan mereka, dan Engkau yang memberikan damai sejahtera-Mu bagi kehidupan mereka. Kalau ada yang sakit,
Tuhan Engkau jamah, Engkau menyembuhkannya. Yang lemah Tuhan memberi kekuatan, yang susah hatinya Engkau yang menghiburkannya ya Tuhan. Tuhanlah yang memberkati setiap usaha pekerjaan mereka, sehingga mereka hidup di dalam kelimpahan-kelimpahan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah mendengar, menjawab segala doa seruan kami. Di dalam nama berkat Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.